Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang kelas 7? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi teks deskripsi khususnya KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nah, nantinya kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, tujuan, serta jenis-jenis teks deskripsi. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan ya penjelasan berikut ini. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Ketiga, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks. 4. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, ketiga, tujuan teks deskripsi. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut dengan cara merinci objek dan menggambarkan sekonkret mungkin. Teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Yang pertama, deskripsi eksplanatori, menekankan subjek sesuai dengan fakta kenyataan, misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Yang kedua, deskripsi sugesti, mendasarkan sifat subjek atau kesan yang muncul, misalnya orang itu galak, gembira, dan sedih. Jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, ada deskripsi tempat, yaitu spasial, adalah teks yang melukiskan ruangan atau tempat berlangsung. Contoh, kondisi kamar mandi SMP merah putih kotor, bau, dan banyak sampah. Yang kedua, deskripsi benda, yaitu teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Contoh, tas sekolahku berbentuk ransel, tasku berwarna hitam, tasku memiliki tali vertikal melewati bahu. Ketiga, deskripsi waktu, menggambarkan urutan waktu. Contoh, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 WIB. Matahari semakin menjauhi yang saat itu berada di halaman sekolah. Yang keempat, deskripsi orang, yaitu menggambarkan orang secara terperinci. Contoh, pemeran Dewi Sinta memiliki paras ayu. Ia memiliki postur tubuh tinggi semampai. Ia sangat luas saat memerankan Dewi Sinta. Informasi penting dalam teks deskripsi. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok setiap paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Nah, paragraf yang ide pokok di awal paragraf disebut deduktif. Paragraf yang memiliki ide pokok terletak di akhir paragraf disebut induktif. Paragraf dengan ide pokok di awal dan di akhir disebut paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Latihan, bacalah teks berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Pembahasan soal. Yang kedua, teks rumah tongkonan merupakan teks deskripsi karena di dalamnya menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan objek yang diamati penulis.
Yang ketiga, teks rumah tongkonan merupakan jenis teks deskripsi tempat atau spasial karena menggambarkan tentang suatu tempat secara terperinci. Keempat, informasi penting berupa ide pokok paragraf 1, yaitu tongkonan adalah rumah adat Toraja. Kelima, paragraf 2 merupakan paragraf deduktif karena ide pokok terletak di awal paragraf, yaitu oleh karena arsiteknya menarik, tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Audio Jungle. Baiklah anak-anak ibu, kita telah berhasil mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.